Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha, SPD MPD, selaku dosen pembimbing PKL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan PKL saya pada Divisi Procurement di PT FKS Full Sejahtera Tbk. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tujuan dan manfaat PKL, metode pelaksanaan, profil perusahaan, struktur organisasi, bidang kerja, analisis pekerjaan, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendala, pengembangan, kontribusi, serta kesimpulan dan rekomendasi. Berikut tujuan dari PKL ini. Yang pertama ialah untuk menambah pengalaman serta wawasan mengenai dunia kerja yang nyata dalam penerapan teori, lalu memahami secara langsung lingkungan kerja, termasuk budaya organisasi, pola komunikasi, dan sistem kerja yang berlaku, serta membentuk sikap profesional yang disiplin dan juga bertanggung jawab saat melaksanakan tugas. Yang kedua yaitu manfaat bagi instansi sendiri. Manfaatnya ialah memperkuat kerjasama strategis, mendukung kegiatan operasional instansi, serta menjadi sarana penilaian kompetensi dan kinerja mahasiswa sebagai pertimbangan rekrutmen. Lalu yang kedua untuk universitas, untuk menguatkan kerjasama kelembagaan instansi mitra dan juga pelaksana praktik kerja lapangan dan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dalam mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan PKL, berkontribusi dalam pengembangan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dan juga tuntutan dunia kerja. Lalu untuk praktikan sendiri manfaatnya meningkatkan pengalaman dalam membangun relasi profesional dan juga memenuhi salah satu syarat akademik dan menerapkan serta mengintegrasikan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di dunia kerja yang nyata. Berikutnya, metode pelaksanaan praktik kerja lapangan digunakan observasi partisipatif dan praktik kerja langsung atau on-the-job training. Praktikan melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan, sistem, serta budaya kerja di Divisi Procurement PT FKS Sejahtera Tbk, serta terlibat aktif dalam melaksanakan tugas administratif dan operasional procurement. Melalui metode ini, praktikan dapat menerapkan teori perkuliahan ke dalam praktik kerja lapangan secara nyata. Lalu berikutnya ada profil perusahaan. FKS sendiri yaitu merupakan perusahaan publik industri pengolahan pangan yang terdaftar di BEI sejak 2003. Lalu untuk company values-nya sendiri, integrity, caring, dan juga komitmen. Dan visi misinya menjembatani potensi menuju kesuksesan dan misinya sendiri untuk mengembangkan dan mengatur kombinasi terpercaya dari orang-orang, infrastruktur, dan proses di seluruh rantai nilai atas nama mitra pelanggan. Dan FKS sendiri merupakan interpretasi dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau TPSF. Ini merupakan struktur organisasi dari perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan juga beberapa divisi seperti Finance, Purchasing, Marketing, dan HRD, dan juga Sales dan Manufacturing. Lalu bidang kerjanya yaitu di divisi procurement. Di sini praktikan membuat kontrak dengan vendor dan membuat approval sheet, merekap data, forecast requisition atau PR, membandingkan harga dan spesifikasi vendor, melakukan dokumentasi vendor, berkoordinasi langsung dengan vendor untuk mengikuti tender, serta membuat vendor registration, di mana pelaksanaan ini dominan oleh tugas-tugas administratif dan juga yang berkaitan dengan procurement. Lalu berikutnya analisis pekerjaan. Selama pelaksanaan praktik PKL,
Di divisi procurement, praktikan terlibat dalam berbagai kegiatan administratif dan operasional pengadaan barang dan jasa sesuai dengan SOP yang berlaku. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan kontrak kerjasama dengan vendor, pembuatan approval sheet, serta rekap untuk requisition, penginputan data ke dalam sistem internal, mengcompare penawaran vendor, serta mengelola dan mengarsip dokumen pengadaan. Melalui kegiatan tersebut, praktika memperoleh pemahaman mengenai alur kerja procurement, serta pentingnya ketelitian administratif, pengolahan data, serta penerapan sistem kerja yang profesional. Lalu untuk kendalanya sendiri yang dihadapi yang pertama adalah overwork. Ada beberapa pekerjaan yang memang melampaui kapasitas dari praktikan serta adaptasi yang diperlukan oleh praktikan selama di awal masa PKL. Lalu untuk cara mengatasi kendala tersebut, yang pertama untuk pekerjaan overwork, praktikan menyusun to-do list harian atau mingguan dan mengelompokkan tugas berdasarkan urgensinya. Lalu untuk adaptasi sendiri, praktikan berusaha untuk membangun hubungan profesional dengan pegawai senior dan juga rekan-rekan lainnya. Berikutnya, pengembangan. Selama pelaksanaan PKL di divisi procurement, pengembangan difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktikan dalam administrasi di procurement. Praktikan memperoleh pemahaman mengenai alur kerja, SOP, fungsi procurement itu sendiri, mengembangkan keterampilan administratif, negosiasi, dan juga ketelitian serta kedisiplinan. Di sini merupakan kontribusi praktikan selama menjalankan PKL dan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Berikutnya ialah kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan PKL pada divisi procurement memberikan pengalaman kerja yang nyata bagi praktikan. Selama pelaksanaan PKL, praktikan menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan ini, antara lain overwork dan juga adaptasi. Lalu berdasarkan pelaksanaan PKL, praktika menemukan adanya perbedaan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik pengadaan di perusahaan, terkhususnya terkait penerapan prosedur dan juga pengelolaan dokumen. Sarannya sendiri untuk instansi yang pertama untuk menambah dan meningkatkan fasilitas penyimpanan dokumen agar mudah diakses. Lalu perusahaan disarankan untuk menyediakan kegiatan briefing atau pengarahan secara terstruktur kepada mahasiswa magang dan juga meningkatkan pendampingan dan evaluasi berkala terhadap mahasiswa magang melalui pembimbing lapangan atau mentor. Untuk universitas sendiri, yang pertama untuk memberikan pembekalan serta mahasiswa sebelum dilakukannya PKL dapat diperoleh melalui dosen pembimbing PKL dan juga mengoptimalkan sosialisasi program PKL. Lalu untuk praktikan sendiri, untuk lebih menguasai terhadap perangkat lunak perkantoran seperti Excel, praktikan diharapkan dapat mempelajari dasar-dasar perusahaan secara menyeluruh sebelum pelaksanaan magang. Lalu praktikan juga disarankan untuk lebih mengembangkan sikap proaktif serta kemampuan beradaptasi selama PKL. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.